Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Sakinah, Susi Nur Susanti, dan Ales Adiba. Kami akan menjelaskan tentang kebutuhan teknologi informasi dalam perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, pengertian teknologi sendiri yaitu pengetahuan terhadap penggunaan alat dan kerajinan, dan cara hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis dan ilmu pengetahuan terapi. Dan yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Istilah teknologi dapat diterapkan secara umum atau spesifik. Contoh-contoh mencakup yang pertama yaitu teknologi konstruksi, teknologi medis, atau stage of the art teknologi. Kemudian Reggie Rajana menegaskan bahwa kata teknologi diterjemahkan ke bahasa Prancis, yaitu technique, yang berarti teknologi adalah semua proses yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Maksud secara rasional yaitu sedemikian perbuatannya atau perwujudannya sesuatu tersebut dapat dilaksanakan secara berulang. Terus mengartikan teknologi sebagai kumpulan pengetahuan. Pengetahuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengetahuan yang masih bersifat tradisional sebelum terjadinya industrialisasi, dan yang kedua, pengetahuan yang telah bercorak modern dalam masyarakat industri untuk produksi berbagai barang dan jasa. Para ilmuwan sosial mengemukakan beberapa definisi teknologi. Yang pertama, yaitu ilmu yang menyelidiki cara-cara di dalam teknik. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik dan industri. Dan yang ketiga, cabang ilmu pengetahuan yang berkenan dengan industri bangunan, mesin-mesin, dan sebagainya. Menurut Iskandaria Ali-Syahbana, teknologi adalah cara melakukan sesuatu memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, Pancasila, dan otak manusia. Menurut ilmu teknologi juga keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan bidang manusia. Menurut Gorokhov, tahun 1998, teknologi secara konseptual memiliki 3 prinsip. Yang pertama, teknologi secara teknis sebagai agregat dari semua artefak manusia yang dipergunakan, mulai dari perkakas sampai dengan sistem teknologis kompleks yang berskala besar. Dan yang kedua, teknologi sebagai agregat dari seluruh aktivitas teknis, penemuan yang bersifat invention atau penciptaan, dan discovery atau penemuan, riset dan pengembangan, dan tahap-tahap dalam penciptaan teknologis yang berhasil, serta penyebarannya ke masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, teknologi sebagai agregat dari keseluruhan pengetahuan teknis, mulai teknis, pengetahuan khusus, dan praktik-praktiknya, sampai pada sistem teknologis, saintis, teoretis, termasuk pengetahuan mengenai perekayasaan. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi diartikan sebagai penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusi
informasi dalam bentuk digital. Informasi juga data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, menurut Tata Sutabdi, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah, diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa tokoh yang mengatakan definisi tentang informasi. Yang pertama yaitu dari Jogianto. Nah, Jogianto ini mengatakan bahwa informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata yang digunakan pengambilan keputusan. Dan yang kedua dari MC Varden, mendefinisikan informasi yaitu sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Nah, itulah beberapa definisi dari para tokoh ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan Jadi, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan kebutuhan. Secara esensial, teknologi informasi berdasarkan pemikiran para pakar, merupakan yang pertama, studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar, menurut Kamus Oxford 1996. Yang kedua, seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, menurut Hugh dan Ken 1996. Yang ketiga, tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi, menurut Martin 1999. Yang keempat, segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, menurut Lucas 2000. Secara implisit dan eksplisit, teknologi informasi tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi, yang membantu data, suara, dan video, menurut William dan Sawyer 2003. Teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi berkualitas adalah informasi akurat dan tepat waktu, dan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, perangkat keras yang bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan individu atau banyak orang dalam mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain, menurut Everett Mr. 1986. Yang keempat, bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak, pemroses transaksi,
perangkat lunak lembar kerja, dan peralatan komunikasi dan jaringan menurut Lukas tahun 2000. Yang kelima, teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas menurut Wawan Wardiana tahun 2000. Dari semua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk memproses informasi. Teknologi informasi perbankan selanjutnya dikenal dengan electronic banking, bahasa Inggris atau e-banking. Yang juga dikenal dengan istilah internet banking adalah kegiatan transaksi, pembayaran, dan transaksi lain melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, semakin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa internet yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15 PBI 2007 tahun 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat 24 jam, 7 hari, dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari HP, komputer, laptop, atau notebook, PDA, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan mengupdate data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dan internet banking antara lain yang A, aplikasi mudah digunakan. Yang ke B, layanan dapat dijangkau dari mana saja. Yang C, murah. D, dapat dipercaya. Dan E, dapat diandalkan. Internet banking telah memberikan keuntungan kepada pihak bank, antara lain yang pertama, business expansion. Pada awalnya, bank harus memiliki kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM dan phone banking, sehingga nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya. Dan internet banking yang telah mempermudah lagi karena dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua, customer loyalty. Khususnya, nasabah yang sering bergerak akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya, tanpa harus membuka akun di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat. Dia dapat menggunakan satu bank saja. Yang ketiga, revenue and cost improvement. Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet banking lebih murah daripada membuka kantor cabang atau membuat mesin ATM. Yang keempat, competitive advantage. Bank yang memiliki internet banking memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki internet banking. Dalam waktu dekat, orang tidak ingin membuka akun di bank yang tidak memiliki fasilitas internet banking. Dan yang kelima, new business model. Internet banking memungkinkan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui web dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Pada awalnya, dunia perbankan hanya sebagai jasa tempat menukar uang, yang saat ini dikenal sebagai kegiatan simpanan atau tabungan. Selanjutnya, bank berkembang lagi sebagai tempat peminjaman uang.
Awal kegiatan perbankan dimulai dari zaman Babilonia yang terus berkembang sampai ke daratan Eropa, dan akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat yang dibawa para pedagang Eropa, dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa. Bank bukan hanya sebagai tempat penukaran, penitipan, ataupun peminjaman uang, melainkan memengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional ataupun dalam tingkat internasional. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi sudah semakin pesat, sehingga kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak. Salah satu yang memanfaatkan teknologi informasi adalah perbankan. Dengan majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Teknologi berbasis komputer ini memungkinkan nasabah untuk mengakses bank melalui internet dan telepon genggam. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti yang pertama, transaksi berupa transfer uang melalui mobile atau teller. Yang kedua, ATM pengambilan uang secara tunai 24 jam. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, sinkronisasi data-data di kantor cabang dan kantor pusat bank. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dalam praktik perbankan. Baiklah, yang pertama itu teknologi informasi dalam praktek perbankan. Teknologi informasi dalam praktek perbankan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Yang kedua, komponen informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Baik, yang pertama, ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Denny Darmawan menjelaskan 6 ciri dari informasi yang bisa memberikan makna bagi pengguna, di antaranya 1. Amount of information atau kualitas informasi. Artinya, informasi yang diolah oleh suatu prosedur pengolahan informasi mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Yang kedua, quality of information atau kualitas informasi. Artinya, informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Yang ketiga, recency of information atau informasi aktual. Artinya informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi baru. Yang keempat, relevance of information atau informasi yang relevan atau sesuai. Artinya informasi yang oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Yang kelima, accuracy of information atau ketepatan informasi. Artinya informasi yang oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Yang keenam, authenticity of information atau kebenaran informasi. Artinya informasi yang dikelola oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang benar. Nah, ciri-ciri dari informasi ini idealnya dimiliki oleh informasi yang dibutuhkan ketika akan merumuskan atau membuat kebijakan tertentu, sehingga tindakan atau aktivitas yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemakaian informasi yang dimaksud dengan dunia perbankan. Selanjutnya, yang kedua, komponen informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Sebuah informasi bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi orang yang menggunakannya jika informasi tersebut memenuhi atau mengandung salah satu komponen dasarnya.
jika dianalisis berdasarkan pendekatan information system. Pada dasarnya ada sekitar 6 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, root of information, yaitu komponen akar, bagian dari informasi. Komponen ini berada pada tahap awal keluaran sebuah proses pengelolaan data. Misalnya informasi yang disampaikan oleh pihak pertama. Yang kedua, bar of information, yaitu komponen batang suatu informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dan memerlukan informasi lain sebagai pendukung, sehingga informasi awal bisa dipahami. Yang ketiga, branch of information, yaitu komponen informasi yang bisa dipahami jika informasi sebelumnya telah dipahami. Yang keempat, stick of information, yaitu komponen informasi yang lebih sederhana dari cabang informasi. Informasi ini merupakan informasi pelengkap atau suplemen terhadap informasi lain. Yang kelima, body of information, yaitu komponen informasi yang bersifat semi-mikro, tetapi keberadaannya sangat penting sehingga pada masa yang akan datang, dalam jangka waktu yang akan datang, informasi ini berkembang dan dicari serta ditunggu oleh pengguna informasi sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir, left of information, yaitu komponen informasi yang merupakan informasi pelindung dan lebih mampu menjelaskan kondisi dan situasi ketika sebuah informasi muncul. Nah, keenam komponen ini dapat dijadikan informasi perbankan menjadi berkualitas, yaitu berdasarkan data yang valid dan reliable, utuh. Sumber pertamanya dapat dipercaya, mutakhir, akurat, dan mendukung proses pengambilan keputusan apabila diperlukan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan layanan teknologi informasi perbankan. Perkembangan dan layanan teknologi informasi perbankan terbagi menjadi dua. Yang pertama, produk layanan teknologi komunikasi perbankan. Yang kedua, proses layanan teknologi komputer di perbankan. Baiklah, yang pertama, produk layanan teknologi komunikasi perbankan. Jenis produk atau layanan yang ditawarkan dalam sistem teknologi informasi dalam perbankan antara lain yang pertama, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biljet giro atau alat yang sama dengan itu. Yang kedua, deposito. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Yang ketiga, giro. Giro adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tempatnya menabung. Surat perintah ini dikeluarkan agar melakukan proses pemindahan bukuan sejumlah dana dari rekening A ke rekening B yang akan disebutkan di dalam biljet giro tersebut. Yang keempat, kartu debit. Kartu debit adalah alat pembayaran sekaligus penarikan uang dari rekening pemilik yang dikeluarkan oleh bank. Yang kelima, kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah perdagangan banknotes atau perdagangan banknot, falas, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yang kedua, yaitu proses layanan teknologi komputer di perbankan. Proses layanan teknologi komputer di perbankan terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, proses dan jenis transaksi. Yang kedua, layanan online banking.
Nah, yang pertama proses dan jenis transaksi. Jenis transaksi sudah beragam, baik menggunakan kartu debit maupun kartu kredit yang memanfaatkan jaringan ATM atau debit access transaction, umumnya di kasir yang berlokasi di gerai, outlet tempat-tempat pembelanjaan. Sebagai gambaran BRI dengan 1050 kantor online-nya, dilengkapi 4000 ATM yang mempunyai fungsionalitas memadai, dengan dapat menghandle dengan baik 9,2 juta nasabahnya, dengan jumlah transaksi per hari 4,4 juta. Dari jumlah transaksi tersebut, rata-rata 971.000 transaksi dilakukan melalui ATM. Transaksi lainnya yang sudah lazim dilakukan yaitu seperti meliputi 1. Mengecek saldo, 2. Fasilitas pembayaran atau pemindahan bukuan dan penarikan tunai. Yang ketiga, fasilitas untuk menerima pembayaran atau speed collect. Yang keempat, pembukuan dan pengecekan atau LC. Nah, baiklah, selanjutnya yang kedua, layanan online banking. Perkembangan internet dengan semakin meningkatnya kemampuan hardware dan software dengan kecepatan tinggi dan penyebaran komputer menyebabkan nasabah bank memperoleh berbagai kemudahan yang didapatkan dengan ketersediaan layanan online banking. Saat ini standar layanan retail banking kelas dunia seperti Cash Manhattan Bank, Bank of America atau BOA, bagi nasabahnya tidak hanya menyediakan transaksi real time, tetapi banyak lagi produk layanan berbasis online seperti yang pertama, package window gratis dan tidak terbatas sebagai antisipasi memenangkan persaingan Terless. Yang kedua, paket software keuangan atau Quicken, Money One, dan Bank Now. Yang ketiga, paket Enterprise Resources Planning atau ERP software yang sangat dibutuhkan dalam mengelola bisnis. Semua software bantuan tersebut dapat diakses karena ketersediaannya portal khusus yang dimiliki. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.